Selama 2 dekade terakhir, dunia penerbangan seolah didominasi oleh 2 jet tempur buatan Amerika Serikat, F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. F-22 Raptor mulai melesat di angkasa sejak tahun 2005 dan langsung dikagumi oleh para jenderal dari berbagai negara sebagai jet tempur paling unggul di dunia. Kala itu, tidak ada negara lain yang memiliki pesawat siluman generasi kelima sehingga Amerika lah yang berada di posisi paling atas. 5 tahun kemudian, di tahun 2010, F-35 Lightning II hadir sebagai tandingan sekaligus penguat dominasi. F-35 Lightning II diproduksi secara massal dan dikirimkan ke negara-negara sekutu, menjadikan supremasi udara Amerika terasa seperti takdir yang mustahil untuk digugat. Kendati demikian, posisi dominan itu mulai mendapat tantangan nyata dengan munculnya pesawat tempur siluman generasi kelima buatan Rusia, Sukhoi Su-57. Jet tempur andalan Paman Putin ini pertama kali melesat di Cakrawala pada tahun 2010 dan memang secara sengaja diciptakan khusus untuk menandingi F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Paman Sam. Pertanyaannya, mengapa Su-57 sengaja diciptakan untuk menandingi 2 pesawat tempur milik Amerika itu? Apa saja keunggulan dan keistimewaan Su-57 sehingga Rusia yakin pesawat ini mampu menjadi pesaing langsung F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Paman Sam? Su-57 diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan Rusia bernama Sukhoi. Karena itu, nama perusahaan tersebut ditempatkan di depan sebagai penanda, sehingga pesawat ini dikenal dengan sebutan Sukhoi Su-57. Pesawat ini adalah penerus dari garis panjang jet tempur Sukhoi yang sudah digunakan Rusia sejak era Soviet. Secara umum, urutannya adalah berikut ini. Pertama adalah Su-27, pesawat tempur generasi keempat yang merupakan dasar dari semua keluarga Sukhoi modern. Masuk layanan pada tahun 1980-an dan terkenal karena kemampuan dogfight. Apa itu dogfight? Dogfight maksudnya pesawat Su-27 saling berhadapan dengan pesawat lain dalam jarak yang dekat sekitar beberapa ratus meter sambil melakukan manuver, berputar, menukik, atau naik vertikal ke atas langit secara ekstrem untuk mendapatkan posisi menembak yang terbaik. Su-27 kala itu memang menjadi salah satu pesawat paling lincah di dunia. Di akhir dekade 80-an, pesawat ini mulai menarik perhatian internasional setelah pilot uji Rusia bernama Viktor Pugachev memamerkan manuver gila yang dikenal dengan nama Pugachev's Cobra, yaitu sebuah gerakan mendadak di mana hidung pesawat terangkat hampir 90 derajat tanpa kehilangan kendali sama sekali. Selain itu, Su-27 kala itu juga sengaja diciptakan secara khusus untuk menandingi F-15 Eagle milik Amerika Serikat selama masa Perang Dingin, di mana 2 pesawat ini beberapa kali terlibat dalam duel dan konfrontasi mengerikan di sejumlah pertempuran. Intercept dan saling kunci radar antara jet Rusia dan Amerika sudah sering terjadi, sehingga memberi banyak kesimpulan kepada NATO dan para analis barat bahwa Su-27 bukan sekedar tandingan, tetapi ancaman yang tidak main-main bagi dominasi F-15 Eagle milik Amerika Serikat. Kendati demikian, memasuki awal tahun 90-an, ketika Uni Soviet sudah runtuh dan bubar, kekurangan Su-27 mulai terlihat jelas dan tidak bisa lagi diabaikan. Radar kuno N001 yang sejak tahun 84 menjadi andalannya sudah ketinggalan zaman. Radar jadul ini sangat-sangat tidak efektif dalam pertempuran jarak jauh, padahal tren peperangan udara kala itu sudah bergerak ke arah beyond visual range. Apa maksud beyond visual range? Beyond visual range berarti duel udara yang terjadi jauh di luar jangkauan mata pilot.
Di era itu, pertempuran tak lagi dimulai dari saling melihat pakai mata telanjang, tetapi dari saling mengunci lewat radar dan sensor jarak jauh. Rudal ditembakkan dari puluhan hingga ratusan kilometer, dan siapa yang lebih dulu menangkap jejak lawan di radar, maka dialah yang jadi pemenangnya. Bahkan sebelum musuh sadar bahwa dirinya sudah terkunci dan jadi target. Masalahnya, Su-27 tidak dibangun untuk dunia seperti itu. Radarnya lelet, komputer penerbangan yang ngos-ngosan menangani data, dan sistem elektronik di kokpitnya masih berjiwa 80-an. Terlalu tua untuk memenuhi tuntutan teknologi udara yang lagi ngetren di awal 1990-an. Padahal, rival di barat seperti F-15C milik Amerika yang sudah melakukan upgrade radar mulai unggul telak dalam mendeteksi, mengunci, dan menyerang dari jarak jauh. Radarnya makin cepat menangkap target dan makin stabil menjaga lock. Komputernya juga makin kencang mengolah data, jadi pilot bisa mengambil keputusan tembak hanya dalam hitungan detik. Sebaliknya, Su-27 masih terjebak dengan radar yang lamban, gampang kehilangan jejak lawan, komputer yang ngos-ngosan memproses informasi, dan kokpit analog yang bikin pilot kewalahan membaca situasi. Dalam duel jarak jauh yang serba cepat, itu semua jadi beban yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, Rusia pun mulai mengembangkan versi-versi lanjutan dari Su-27 untuk mengejar ketertinggalan yang bikin malu ini. Maka lahirlah keluarga baru yang lebih modern, yaitu Su-30, Su-33, dan Su-34, yang semuanya masuk kategori pesawat tempur generasi 4++. Kenapa generasi keempat masih ada plus-plusnya? Karena deretan plus-plus ini menandakan bahwa pesawat-pesawat itu sudah mendapat peningkatan besar-besaran. Avionik sudah digital, radar sudah lebih sensitif, manuvernya juga semakin gila dan ekstrim, serta bahan bakar sudah tidak boros-boros amat. Hanya saja, karena belum memenuhi standar sebagai generasi kelima, seperti kemampuan siluman, sensor yang sepenuhnya pakai fusi, dan skill tempur yang lebih maju, maka keluarga Su ini tetap berada di kelas 4++. Dengan kata lain, pesawat-pesawat tempur itu sudah jauh lebih canggih dibandingkan jet generasi 4 yang biasa, tetapi belum mencapai level menghilang dari radar sebagaimana dimiliki oleh pesawat generasi kelima. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kemampuan istimewa yang dimiliki Su-30, Su-33, dan Su-34 yang semuanya masuk kategori pesawat tempur generasi 4++? Secara garis besar, ketiga pesawat ini menawarkan kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan Su-27 sebelumnya. Su-30 punya 2 kursi, avionik digital sudah modern dan terlihat lebih mewah, dan radar tambah sensitif alias tidak ngos-ngosan karena cepat panas. Bahkan bisa bertarung jarak dekat sekaligus menyerang target yang jauh. Sedangkan Su-33 bisa dibuat untuk kapal induk, di mana sayapnya bisa dilipat, roda dan mesin tambah gahar agar bisa lepas landas dari dek yang pendek. Adapun Su-34 fokus ke misi darat, di mana kokpit berdampingan seperti suami istri. Radar dan sensornya lebih gede, perlindungan elektroniknya lebih kuat dan powerful, serta mampu menembakkan rudal dan bom sekaligus dengan sangat presisi, sembari menghindari dari serangan lawan. Pekerjaan double yang kala itu masih sulit dilakukan. Intinya, 3 pesawat tempur itu, Su-30, Su-33, dan Su-34, kombinasi kecepatannya ngebut, manuvernya lincah banget, senjatanya tepat sasaran, dan sistem elektroniknya canggih abis. Pokoknya jauh lebih oke dibanding jet generasi 4 biasa, walaupun belum selevel pesawat siluman generasi 5. Su-30 dipakai buat berbagai misi multi-role, mulai dari patroli udara, ngecover pesawat lain, sampai nembak target dari jarak yang jauh. Di negara seperti India, Su-30 juga dipakai untuk ngejaga perbatasan dan latihan tempur bareng sekutu. Sedangkan Su-33, karena dibuat buat kapal induk, biasanya jaga laut, melindungi armada, dan menghadang ancaman dari udara atau laut. Su-34 ini spesialis serang darat. Bisa hajar pangkalan militer, depot amunisi,
atau kendaraan tempur dari jarak yang benar-benar aman. Singkatnya, ketiga jet ini jadi andalan Angkatan Udara Rusia dan negara-negara pengguna lainnya. Bisa bertarung di udara, ngebom target darat, bahkan dukung operasi laut. Mereka bukan jet biasa. Mereka versi upgrade dari Su-27, tapi sudah disesuaikan buat perang bahkan hingga zaman sekarang. Kendati demikian, meskipun keluarga Su generasi 4++ sudah jauh lebih canggih dibanding Su-27 generasi 4 biasa sebelumnya, Amerika Serikat lagi-lagi memimpin dengan pesawat siluman generasi kelima mereka. Mereka ciptakan F-22 Raptor yang mulai operasional di tahun 2005 dan sudah memperkenalkan konsep stealth di langit. Apa itu stealth? Stealth artinya kemampuan pesawat untuk menghilang dari radar musuh, sehingga lawan sulit mendeteksi keberadaannya, atau yang lebih kita kenal sebagai siluman. Tapi maksud siluman di sini bukan berarti bisa menghilang seperti hantu. Ini lebih ke susah banget untuk dilacak, baik itu dari radar, inframerah, atau apapun alat mesin deteksinya. Badannya dibentuk dengan sudut-sudut khusus biar pantulan radar nyaris nol. Bahannya juga pakai material penyerap gelombang dan mesinnya dirancang supaya panas knalpotnya nggak gampang kecium sensor musuh. Hasilnya, pesawat ini kayak bayangan samar di langit. Ada, tapi susah banget ditangkap. Musuh baru sadar ada pesawat setelah rudalnya meluncur. Nah, mendapati hal ini, Rusia tentu tidak mau kalah. Setelah melihat F-22 dan F-35 menguasai langit dengan stealth dan sensor yang canggih, Kremlin pun mulai ciptakan pesawat tempur generasi kelima, Sukhoi S-57. Awalnya namanya bukan S-57, tetapi T-50. Nama T-50 bukan nama resmi untuk pasukan, tetapi semacam label rahasia selama tahap desain dan uji coba. Tujuannya supaya pihak luar atau intelijen asing tidak tahu detail pesawat yang sedang mereka kembangkan. Rahasia ini penting banget karena teknologi siluman dan sistem sensor adalah inti dari keunggulan jet ini. Kalau Amerika tahu terlalu dini, mereka bisa meniru desain, menyiapkan countermeasure, atau mengembangkan strategi untuk mengalahkan keunggulan S-57 sebelum jet ini resmi beroperasi. Karena itu, dengan menggunakan nama T-50 dan prototipe tetap tertutup dan rahasia, Rusia bisa menguji coba semua inovasi secara aman tanpa diketahui oleh Amerika atau negara-negara NATO. Intinya, rahasia ini bukan sekedar gengsi atau gaya-gayaan. Ini strategi perang jangka panjang. Dengan merahasiakan proyek ini, Rusia bisa mengasah jet generasi kelimanya tanpa gangguan politik dari luar, tanpa musuh meniru atau menyiapkan strategi balasan, dan tanpa ada yang tahu kekuatan sebenarnya sebelum waktunya tiba. Semua dijalankan diam-diam, tapi penuh perhitungan, sampai saatnya S-57 benar-benar operasional dan siap menguasai langit. Tahun 2010, prototipe alias model percobaan T-50 akhirnya melesat di udara untuk pertama kalinya. Jet diuji habis-habisan, manuvernya diutak-atik sampai ekstrim, kemampuan silumannya dicek biar nyaris tidak terlihat radar dan sensor dipakai buat nangkep target dari jauh, mesin diuji kencang sehingga tidak ngadat-ngadat, dan senjatanya juga dicoba secara maksimal. Setiap uji coba jadi bahan buat menyempurnakan pesawat, di mana kokpit dibikin makin canggih, mesin dioprek-oprek biar lebih bertenaga, dan bentuk tubuh disesuaikan supaya radar musuh semakin susah untuk nangkap. Setelah bertahun-tahun uji coba intensif, akhirnya pada tahun 2017, T-50 pun resmi diberi nama Sukhoi S-57 dan mulai masuk tahap produksi untuk Angkatan Udara Rusia. Dengan nama resmi S-57, setiap detail dari prototipe T-50 disempurnakan,
Bentuk tubuhnya diatur ulang biar pantulan radar nyaris nol, mesin dipoles biar kencang tapi stabil, dan kokpit dibikin super modern supaya pilot bisa mengendalikan semua sistem dengan cepat tanpa pusing. Pilot Rusia bahkan bisa memantau target dari jauh sambil siap menembakkan rudal atau melakukan manuver, semua dalam satu gerakan mulus. S-57 bukan cuma jet tempur, ini adalah simbol bahwa Rusia sudah masuk ke era pesawat siluman generasi kelima, siap menyaingi F-22 dan F-35 secara nyata.